itu yang Bang Amran tadi itu yang kemasukan pertama. Begitu Yuni kemasukan dia langsung marah-marah. Yuni ini bukan kemasukan, ini kemasukan harimau yang ngaum, meraung-raung, wow. Mau dipegangin satu orang, dilempar, pegangin 2 orang, 3 orang, pegangin 4 orang baru. Kuat banget. Iya, padahal perempuan paling kecil. Terus dia kan kuat banget ya. Ini kemasukan ini kuat banget. Tiba-tiba yang megangin Yuni ini si Ale dipegang, dilempar ke jurang. Sebelah kiri jurang tuh, dilempar. Jatuh si Ale itu. Jatuh. Semuanya shock lah ngeliat. Lagi shock gitu diem, Anes dipegang, lempar lagi ke jurang. Masih shock gitu ya kan, bingung gitu ngeliat teman sendiri dilempar ke jurang gitu. Itu jurang bawahnya kabut sih kan. Hilang udah. Nggak kelihatan. Udah. Yang lagi kesurupan si Bang Amran dideketin ngegram, pegang, lempar ke jurang lagi. Tinggal Alpin sama leadernya si Bang Idan. Otomatis langsung Idan sama Alpin dipegangin tuh si Yuni. Sambil dipegangin, Yuni teriak, semuanya masuk jurang. Dia lompat bertiga, dia ajak tuh dua-duanya lompat ke jurang. Lompat ke jurang, ketiganya. Mati? Enggak. Jadi begitu dia masuk ke jurang semua, kalau lu jatuh ke jurang dia masih kan kosong gitu, bawah kaki lu dong. Iya. Jatuh. Alpin ini sadar gitu ya kan, ternyata kaki dia tuh napak gitu, ternyata walaupun dilempar ke jurang ternyata kaki napak ke tanah. Begitu lama-lama dia sadar, dia nggak lagi jatuh, dia ada di tanah, semuanya ada di tanah, jejer. Bawahnya itu jurang. Begitu sadar, akhirnya menyadari, itu dia ada di jalur lemari, dinding lemari. Di Dempo namanya dinding lemari, itu kayak lemari. Jadi melipir di tebingnya. Tadi di situ. Gitu. Semuanya tuh udah mulai sadar, termasuk Bang Idan dipegangin sama Bang Idan semua dipegangin. Ayo pelan-pelan turun gitu. Turun. Sujud syukur lah mereka ya kan. Ternyata si yang masukin si Yuni ini, kalau menurut Bang Idan tuh namanya nenek setua harimau. Jadi mungkin maksudnya si harimau ini, lu kalau lu jalan terus, lu bakal nyasar terus. Salah satunya cara supaya lu cuma masuk jurang doang supaya ketemu jalur asli. Oh gitu. Jadi ditolongin. Oke, ditolongin ya. Iya. Ditolongin. Kalau nggak ditolongin ya nggak tahu. Nyasar selamanya kali. Jadi yang dia dilempar ke jurang itu hanya halusinasi. Kayaknya halusinasi. Yang dirasa apa? Yang dirasa ya iya. Dirasa jatuh ke jurang. Yang dilihat temennya yang jatuh ke jurang semua. Ternyata hanya halusinasi. Ternyata mereka ada di jalur dinding lemari. Jalur dinding lemari itu perbatasan lah antara vegetasi puncak sama vegetasi bawah. Dah, selamat mereka dari diputar-putar nggak karuan. Yuni habis itu udah mulai normal lagi, udah nggak kemasukan lagi, walaupun masih lemes. Bang Amran juga, jadi udah keluar gitu ya, udah nggak kemasukan lagi, tapi masih lemes. Jalan lah. Jalan, Alpin ini, si Alpin, dia ngeliat perkebunan kopi. Seneng dong dia ya kan. Ya. Wow, udah sampai bawah nih, udah batas hutan.
udah ladang penduduk. Di agak di tengah itu ada pondokan, ada lampunya nyala gitu ya kan. Seneng tuh ya kan Alvin, udah sampai, ayo, lari dia ke situ. Teriakin temennya, Alvin jangan, dia lari terus. Itu ternyata bukan kebun kopi, itu kebun kol. Lo tau kalau perkebunan kol, jadi tuh penampang garis-garis gitu. Nah itu kolnya tuh lagi berbuah tuh ya kan, gede-gede. Dia ke situ, langsung masuk ke pondok itu. Pondok zaman dulu itu ada tangganya gitu ya kan, tangga kayu, dia rumah panggung gitu, dia naik. Dia nengok ke belakang, temennya udah nggak ada. Lah temenku pada kemana? Nggak ada temennya sama sekali. Gak apa-apa lah, nyari pertolongan dulu, yang penting udah sampai nih, udah sampai penduduk. Keluarlah ini yang punya pondok, kayak kakek. Tapi nggak ramah kakek-kakeknya. Kamu dari mana? Dari atas, dari puncak Dempo. Si kakek ini sinis gitu mukanya, wajah-wajah sinis. Kalian ini nggak ada kapoknya semua. Semuanya sukanya ngerusak aja. Ya panjang lah dia marah-marah, melumel gitu. Terus dia masuk, yaudah kamu istirahat aja dulu. Dia masuk lagi, dibawain kopi, minum. Itu pahit minta ampun kopi kan. Di dalam ada lagi suara perempuan, istrinya si kakek. Si Alvin dengar, siapa itu? Kata-kata si perempuan ini, si Alvin dengar. Itu dijawab lagi, itu anak-anak kota itu, pendaki Dempo itu biasa itu naik ke puncak. Sama si neneknya juga suara nggak suka gitu ya kan. Sukanya ngerusak aja anak-anak sekarang ini gitu. Begitu keluar, neneknya keluar, Alvinnya kaget. Itu mukanya hitam legam. Si nenek itu. Muka jahat gitu ya kan. Udah gak nyaman tuh dia, si Alvin situ. Kata kakeknya, yaudah. Tuh kamu istirahat aja dulu situ. Ayo masuk ke dalam. Enggak di sini aja. Ya udah ya, kalau nggak mau tutup pintu udah brok. Dia sendirian si Alvin itu. Masih satu dia takut ya kan, temennya nggak ada di belakang dia, tiba-tiba udah nggak ada, padahal belum jauh. Sekeliling dia tuh, sekeliling pondok itu tuh tumbuhan kol. Agak jauh ke sana itu baru batas hutan. Jadi kayaknya di situ teman-temannya dipikirnya dilatih itu aja ya kan. Berharap temennya itu datang, tapi nggak ada yang datang. Terus si kakek nenek ini, Alvin dengar dia ini sempat ada obrolan. Si neneknya bilang, itu orangnya, kata neneknya. Kakeknya bilang bukan. Ya tapi siapa aja lah, siapa aja yang bisa dipanen, panen aja udahlah, kata kakeknya. Si Alvin bingung, maksudnya apa? Ngomongin gua apa ngomongin kol? Bodoh amat ya kan, udah deg-degan. Ngorok, tidur tuh kayaknya si kakek nenek itu. Makin takut lagi aja Alvin. Jadi bukan ngorok orang. Kalau menurut Alvin tuh kayak suara dengkuran binatang, kayak babi hutan. Bukan dengkuran orang. Nangis lah di situ dia. Nangis doa-doa udah down banget ya. Kangen sama orang rumah segala macem. Dia nyesel. Alvin tuh nyesel. Dia naik Dempo itu dia tuh bohong. Dia tuh dilarang naik Dempo sama orang tuanya. Nggak boleh. Tapi dia bilang dia cuma mau ke rumah temen doang.
Tapi naik Dempo. Sekarang dia nyesel kalau dia lewat di sini, dia mati di sini. Gara-gara dia bohong. Ingat orang tuanya, dia nangis. Tahu-tahu dia tuh berharap itu dia sampai pagi di situ. Habis itu dia jalan nyari pertolongan. Tapi nggak sampai pagi, nggak sampai lama, nggak sampai sejam. Ada kejadian lagi. Dia tuh ngerasa kol-kol yang lagi dipanen ini kayak bergetar, bergerak gitu. Dia tengok, enggak. Kalau dia lagi meleng kayak ada yang bergetar gitu, tengok enggak. Yang terakhir kalinya dia kayak ngerasa ada yang bergerak, dia tengok ternyata beneran bergerak. Dan ternyata itu bukan kol, itu kepala orang. Jadi sepanjang penampang itu kepala orang ditanam di tanah. Tangannya muncul, naik ya kayak film zombie gitu loh. Keluar satu persatu dari tanah. Semuanya jalan ke arah pondokan, ke arah Alpin. Ada yang anak kecil, ada yang bapak-bapak, ada yang kayak kakek, perempuan, laki-laki, ada yang pakai baju pendaki gunung. Semua jalan pelan, sambil ngomong, sambil bergumam gitu loh, bergumam minta tolong. Alpin tolong, Alpin tolong. Kayak film zombie lah. Lama-lama makin dekat. Udah merubung itu semua, naik ke tangga. Mau lari kemana? Nggak ada tempat lari. Makin mundur, makin terpojok. Dipegang tangannya, dipegang kakinya. Teriak Alpin itu. Teriak begitu, dia ternyata udah pindah lagi. Udah pindah tempat. Begitu sadar dia udah bukan di pondokan lagi. Tapi dia lagi duduk di akar. Akarnya ini ada di pinggir jurang. Jadi ada pohon gede, akarnya juga gede. Nah, akarnya ini menjorok ke jurang gitu loh. Bawahnya itu udah beneran jurang. Nah, dia di situ ternyata. Dia nyangkut di situ si Alpin selama ini. Begitu sadar dia ada di situ. Bawahnya itu kan jurang ya. Bener dia udah pindah tempat, tapi suara-suaranya masih ada. Suara-suara minta tolong. Alpin tolong, Alpin tolong, Alpin tolong. Lama-lama deket tuh suaranya, lama-lama deket. Dari bawah asalnya. Bawah nggak kelihatan apa-apa karena kabut dan malam gelap. Tapi makin deket. Begitu udah deket, kakinya yang ngejuntai di akar itu dipegang dari bawah. Tangan ditarik. Teriak-teriak Alpin pegangan. Tolong. Ini juga narik. Alpin, ayo ikut Alpin. Tolongin. Alpin tolong. Alpin teriak juga dia. Temennya denger. Temennya. Itu Alpin tuh. Jalur itu agak ribet. Turun lah satu orang. Turun 2 orang. Turun Bang Idan, Anes, Ale. Turun ya. Alpin pegang tangan. Ya kan kata Bang Idan tuh. Dia begini. Ayo lagi. Akhirnya sampai dipegang tuh. Tarik. Alpin ayo. Nggak bisa Bang. Dipegangin dari bawah. Ditarik dari bawah. Ditarik-tarikan. Di bawah juga makin lama makin banyak tangannya. Ditarik. Ayo Alpin. Ikut kami. Ada yang tolong Alpin. Bawa saya pulang. Yang bawah juga narik. Wah. Alpin udah ketakutan, nangis dia. Tolongin Bang Idan, Anes, Ale tolong. Tangan 1. Lama-lama ketarik di tangan 2. Begini. Tarik sama teman-teman bertiga. Yang bawah udah mulai kalah tuh ya. Satu persatu lepas ya kan. Tiba-tiba suara temennya si Bang Idan, Anes, Ale itu ada di bawah.
Begitu dia nengok ke bawah, yang megang kakinya itu ternyata temennya. Dia ngeliat temannya si Bang Idan. Dia ngomong, Alpin, jangan dengerin yang di atas itu. Jangan dengerin yang di atas. Ayo Pin, ikut turun. Begitu nengok ke atas, yang narik dia ke atas bukan temennya, tapi orang-orang mayat-mayat tadi. Udah berubah. Wah dia, ngeronta-ronta itu. Udah hampir ke atas. Lepasin. Ini udah mulai kalah. Kena lagi ke bawah. Ayo Pin, jangan mau kalah. Tiba-tiba yang atas dilihat ada makhluk besar. Yang monyet kerak besar tadi tuh. Dia muncul di atas. Dipegang tangan si Alpin itu. Tarik langsung. Kena Alpin sama yang mayat di atas tuh. Ketarik. Yang bawah lepas tuh tangan temen-temennya. Ronta-ronta dia. Tolong. Dipeluk tuh sama mayat-mayat itu di atas. Tolong, digamparin. Plak. Temennya ternyata yang bener yang di atas. Oh, malah yang di atas. Jadi pikirannya makhluk itu memindahkan penglihatan mungkin, Bang, atau gimana? Iya. Menipu realitas. Iya. Kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah gitu loh. Jadi yang benar tuh yang atas ya Bang, teman-teman ya. Perlu berapa lama, beberapa menit lah untuk nenangin Alpin. Ya pastilah susah untuk nenangin yang mana yang benar gitu kalau jadi Alpin pasti. Akhirnya tenang, baru bisa diajak jalan lagi. Jalan lagi, kemudian dia jalan lagi. Jadi semuanya itu udah, si Amran, si Yuni udah kembali lagi, udah nggak kemasukan, udah nggak kesurupan lagi. Sekarang yang harus dipapah itu Alpin. Yang paling lemes, yang paling lemah itu Alpin. Tapi Anes sama Ale itu masih kayak ketakutan. Sampai akhirnya muncul perempuan yang pertama tadi tuh di puncak Dempu. Dia muncul ketawa-tawa sambil ngomong, kalian gak akan bisa pulang. Satu pun kalian gak bisa pulang. Kesurupan lagi. Kesurupan Yuni, kesurupan harimau. Anes kesurupan apalah gitu ya kan, yang harus diikat tangannya. Ale teriak-teriak. Semua sibuk nolongin Ale itu. Alpin yang lagi lemah itu, yang lemes, dia ditinggal. Dia cuma bisa duduk doang, gitu. Yang lain nolongin. Tolong. Semua megangin itu. Anes ini lagi ditarik sama kuntilanak dari atas. Alpin lihat ditarik sama 2-3 kuntilanak dari atas terbang. Lama-lama dia keangkat. Alpin ngeliat itu, dia ngeliat kiri kanan, dia ngeliat ada kayu, potongan kayu gitu, mungkin bekas pendaki ya buat pegangan. Diambil, dia lari, dipukul itu kuntilanaknya. Tuh semua teriak, Pin, jangan Pin. Pegangin lagi Alpin, ngapain jajan dipukul. Dipukul terus buak. Baru Alpin jelasin, baru yang lain marah aja kan, lu kenapa lu pukul? Gua nggak mukul dia Bang, gua mukul kuntilanak. Yang lain nggak lihat, Alpin doang yang lihat. Terus finalnya si Bang Amran kemasukan lagi. Ketawa-tawa
tawa-tawa, marah-marah, lari sendiri ke depan, lompat tuh kayak bukan lompat manusia, buk, dikejar sama Bang Idan. Di situ dia berhenti tuh, si Bang Amran, dia teriak, pergi kalian. Sampai Bang Idan dipegangin ke Bang Amran. Ternyata si Bang Amran ini lagi neriakin, ada pendaki lagi naik, rombongan pendaki. Rombongan pendaki lagi naik, dicegat sama Bang Amran. Pergi kalian, nggak ada satupun yang saya izinin naik puncak Dempo malam ini. Yang ini anak-anak Mapala, yang lagi naik ini anak-anak Mapala, rombongan. Dan mereka ini kayaknya udah terbiasa menghadapi situasi kayak begitu. Begitu ngelihat dicegat sama Bang Amran yang lagi teriak gitu, mereka tenang. Oh iya bang, tenang. Udah, yang depan tuh udah temen-temen, duduk, tenang, duduk. Suruh duduk semua tuh. Bang Amran lagi pegang Bang Idan. Duduk. Datang tuh yang lain, Alpin, Yuni, Anes, kalian pergi sekarang, semuanya pergi. Yang depan ini leadernya mungkin ya, iya bang, kita pergi, iya bang, tenang, kita pergi bang, tapi izinin saya bang, adik-adik saya mau saya bawa juga turun. Enggak, enggak ada yang boleh pulang anak-anak ini punya saya. Ya pada duduk tuh pada sholawat semua. Anak-anak pendaki yang baru naik itu pada sholawat ya kan. Sambil marah-marah tuh si Bang Amran, Alpin, Yuni, Anes tuh udah muka-muka capek, muka ketakutan. Tiba-tiba nih leadernya ini sama beberapa orang kan dekat mereka tuh. Lari. Yang satu megang Bang Amran, satu megang Alpin, yang satu megang Yuni, langsung ditarik di bawah, bawa turun, dipaksa. Mau marah kayak apa, ditarik tuh rombongan banyak ya kan, pegangin semua satu-satu. Menjelang subuh, sampailah di bawah tuh di pondok juru kunci gitulah. Selamat lah mereka malam itu. Begitu sampai bawah, sampai rumah juru kunci itu, si juru kunci ini ada di luar rumah. Ada jagawana, ada beberapa ya jagawana juga. Mereka lagi siap-siap mau naik ternyata, mau nolong ke atas. Mereka tahu ternyata, mereka tahu ada kejadian di atas. Tapi mereka udah datang duluan, ya udah. Dimandiin, istirahat, selesai. Paginya nih Alpin bangun gitu loh, dia tuh tidur di kamar. Di depan itu, di ruang depan tuh didengar ada orang-orang banyak lagi ngobrolin mereka nih, ngobrolin Alpin dan kawan-kawan. Alpin denger. Akhirnya Alpin keluar, Alpin, Bang Idan, wah sini, duduk ya kan, duduk. Situ ada si yang punya rumah, si bapak yang punya rumah, terus ada mahasiswa yang tadi nolong, terus ada pendaki lain juga, di situ. Disuruh ceritanya gimana, coba diceritain. Alpin cerita, begini. Ternyata yang pendaki yang Alpin nggak tahu itu, dia ngomong, malam itu di pelataran mereka nggak sendiri, Alpin dan kawan-kawan itu. Ternyata ada tenda lain di sana. Tendanya si pendaki ini. Si pendaki ini cerita, dia tahu rombongan Alpin datang, kirim tenda. Masak dia tahu.
Dia tahu juga tuh pas maghrib itu mereka pada rusuh itu di tenda itu. Tapi mau ditanya, mau dicari udah hilang. Alvin bilang nggak ada orang waktu itu di Pelataran, cuma kita sendiri. Waktu itu nggak cuma kata si Black ini, waktu itu nggak cuma saya, di belakang kamu tuh ada tenda lagi, ada tenda orang. Terus tenda saya gimana itu, yang air bah gimana? Nggak ada air bah malam itu. Nggak ada air bah sama sekali. Tenda dia masih ada di atas di Pelataran, nggak kemana-mana. Oh, jadi nggak kena empasan air bah itu? Nggak ada, air bah itu nggak ada sama sekali. Jadi waktu gue pertama kali posting ini di part 1 ini, ada juga yang baca tuh, yang komentar orang-orang pagar alam gitu yang sering nick Dempo, yang komplain gitu ya kan. Ini cerita bohong ini, nggak mungkin lah nyata, karena dia baru part 1 dong. Iya. Nggak mungkin nyata lah, nggak mungkin air bah itu di Pelataran gitu. Jadi Kawah Merapi itu bukannya ada di sebelah sana, bukan di sebelah sini. Kalaupun air naik pun mustahil kata dia. Sekalipun bisa naik, meluapnya ke arah sana bukan ke arah Pelataran, nggak mungkin kata dia. Emang benar, dia tuh benar. Masalahnya emang waktu itu nggak ada air bah. Itu cuma tipuan doang. Tipuan halusinasi aja. Kemudian ya sudah, akhirnya siangnya satu persatu mereka pulang semua. Ada yang dijemput pulang, kecuali Bang Idan, leadernya ini. Dia nggak ikut pulang. Dia sama si mahasiswa yang tadi nolong itu, dia naik lagi, dia ikut naik, mau ngambil tendanya dia. Tenda mereka nih mau dibawa pulang. Dia ngambil, kemudian turun, pulang. Jadi beda sehari Bang Idan sama yang lain. Malamnya, begitu Alvin pulang, malam berikutnya dia tidur, dia ngimpi Alvin ini. Alvin ngimpi dia ada di kampung, di sebuah kampung yang aneh gitu loh. Dia nggak kenal di kampung apa gitu, orang-orangnya juga dia nggak kenal. Dia lagi jalan, dia ikut jalan sama orang kampung. Kemudian masuk ke rumah adat gitu, dia ikut masuk. Ternyata ada acara pernikahan. Di depan ada pengantin laki-lakinya. Alvin kaget ngeliat pengantinnya. Pengantinnya Bang Idan. Gak lama pengantin perempuannya datang. Alvin kaget lagi. Pengantin perempuannya itu si putri yang tadi di atas puncak Dempo itu, Putri Dempo. Oh, yang pakai gaun pengantin, pegang kartu itu tadi. Iya, pegang kartu. Bangun kaget ya kan. Dapat kabar paginya. Dapat kabar Bang Idan tadi malam dibawa ke rumah sakit, Bang Idan meninggal. Kemudian kalau di cerita gue nih nggak gue tulis yang mau gue omongin ini, karena gue menjaga perasaan keluarganya Bang Idan gitu. Tapi kalau gue nonton di YouTube, di podcast orang gitu ada, kayaknya sih udah bukan rahasia lagi ya, gue ngomong aja lah. Ya sekarang akhirnya Alvin ngelayat. Dia ngeliat Bang Idan ini, dia nangis gitu loh. Dia nangis. Orang-orang banyak yang nangis. Tapi kalau orang nangis karena Bang Idan itu meninggal, Alvin nangis itu beda. Bukan karena Bang Idan meninggal. Di matanya Alvin itu bukan Bang Idan. Gede bawang pisang. Oh. Yang dikubur itu bukannya Bang Idan, tapi gede bawang pisang. Jadi mana yang benar? Apakah Bang Idan yang meninggal atau itu gede bawang pisang atau Bang Idan yang entah di mana? Wallahu a'lam. Ini gue pertama kali gue jujur nih di jejak backpacker, karena gue anggap
udah bukan rahasia lagi lah, semua orang udah banyak yang tahu. Ya itu, gue ngejaga perasaan keluarganya Bang Idan. Di matanya Alvin yang dimakamkan itu bukan jenazahnya Bang Idan, tapi gelembung pisang. Jadi sampai saat ini Bang Idan itu sendiri nggak tahu. Kalau menurut keluarganya ya Bang Idan sudah meninggal. Kalau yang Alvin lihat, Bang Idan entah di mana, wallahu alam. Gitu. Apakah dia sekarang jadi penghuni Dempo? Kita nggak tahu. Tapi ada satu kejadian lagi nantinya. Beberapa tahun kemudian Alvin ini ke Jawa, naik ke Gede. Ada kejadian lagi, dia ketemu Bang Idan di Gede. Bang Idan nolong. Kemungkinan si Bang Idannya ini Pindah alam. Kemungkinan. Cerita sampai di situ. Oke, jadi belum diketahui ya, kemungkinan besarnya dia menjadi suami dari si Dewi Putri Dempo itu tadi ya Bang ya. Ya, wallahu alam Bang ya, kita nggak ada yang tahu. Wallahu alam. Kemudian yang bisa diambil dari cerita ini Bang, jadi lo tuh kalau naik, kita tuh kalau naik itu naik gunung itu, kita ini nggak ke tempat kosong gitu loh, tapi ada makhluk-makhluk lain gitu loh yang ada di sana, udah duluan dari kita. Ya itulah, nggak di mana-mana, termasuk naik gunung. Kita harus hormat terhadap penghuni yang ada di sana, kepada siapapun. Ya contohnya itu, nggak membawa benda-benda yang ngaco, menjaga omongan, sopan. Kemudian khusus Dempo itu, lu jujur. Alvin ini nggak jujur, dia ini bohong sama orang tuanya. Dia bilang dia nggak boleh naik Dempo, tapi dia bilang enggak, gue cuma mau ke rumah temen doang. Tapi dia naik. Jadi ada beberapa orang sana, orang Bagar Alam yang ngomong ke gua, jadi emang kalau di Dempo itu pandangannya banyak, lu tuh nggak boleh bohong, nggak boleh ini, nggak boleh itu, seperti itulah kira-kira. Karena mistisnya masih terlalu kental juga ya Bang. Betul. Ya, Dempo itu. Tambahan lagi mungkin Bang? Sudah cukup ya. Cukup menegangkan dan cukup merinding. Nah, JPKers, itu tadi cerita misteri yang dibawakan oleh Bang Aras Anggoro. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe bagi yang belum subscribe. Like, tinggalkan komentar, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang ingin mendengarkan langsung atau membaca langsung cerita dari Bang Aras Anggoro, kunjungi Facebook Aras Anggoro. Link ada di description. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Aras, terima kasih banyak nih Terima buat kasih waktunya juga. pada Jejak Backpacker. Selamat malam.